Oke, Bapak dan Ibu semuanya, selamat malam, sehat selalu. Saya Reza Aswin, kita ketemu lagi di Klinik Korek. Judul malam ini adalah Uang Beredar. Webinar ini diselenggarakan oleh Didimex. Oke, sebelumnya Bapak dan Ibu, kita masuk ke disclaimer dulu ya, bahwa Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan investasi atau trading sehingga semua yang mengatasnamakan Resacun dan Imperium Strategi untuk kepentingan investasi dan ada di grup-grup WA, Telegram, yuk jangan pernah transfer karena itu penipuan. Bapak dan Ibu semuanya, yuk kita bahas masalah uang. Nah ini lucu nih masalah uang nih. Kita ini kan tradingnya di Forex, Ya, bisnisnya bisnis Forex online. Ya, Forex Exchange pertukaran mata uang asing satu dengan yang lainnya. Jadi pokoknya intinya itu adalah uang. Ya kenapa yang dilihat grafik? Kadang-kadang kita nggak make sense gitu loh. Jadi kita kadang-kadang fondasinya aja agak sulit gitu ah, bahwa yang diperdagangkan uang, yang dipelajari grafik. Apakah itu salah? Enggak gitu loh. Pasti ada benarnya. Tapi mau nggak mau pola pikirnya harus diubah dulu. Mindsetnya harus diubah dulu. Yuk kita bedah yuk masalah uang. Uang itu ada sebenarnya adalah benda yang diterima secara umum untuk dipertukarkan, dia mengukur nilai untuk nimbun kekayaan dan juga dorong ekonomi. Itu duit, Pak. Gitu. Nah, dari uang inilah sebenarnya kalau di dalam trading, suatu negara itu mata uangnya bisa melemah, bisa menguat. Kan hmm, yang dipelajari uangnya ya, Pak ya. Jadi dari uang inilah kita sebenarnya bisa melihat suatu perekonomian itu bagus atau tidak, ah, maju atau justru negara tersebut akan resesi. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis uang, itu kan ada yang namanya uang kartal. Uang kartal itu uang yang dapat dipegang ya kayak uang logam, uang kertas itu termasuk uang kartal, Pak. Tapi ada juga yang namanya uang giral. Uang giral itu yang nggak bisa langsung. Yang paling gampang deh sekarang, Bapak punya flash nggak? E-money? Nah, itu yang paling gampang itu giral lah. Oke, satu lagi ada yang namanya jenis uangnya kuasi namanya, Pak. Bapak punya deposito, tabungan, udah itu. oke. Segampang itu, Pak, sebenarnya, Pak. Di situ cuma ada tiga gitu. Bedanya uang kuasi ini itu nggak bisa langsung dipertukarkan, dia harus dicairkan dulu. Tapi kalau e-money kan itu bisa ya, Pak ya. Buat Langsung. pajakan lah gue bisa gitu. Ya, Walaupun dia tidak berbentuk uang kertas atau uang logam, ya. yang namanya uang viral. Nah, hubungannya sebenarnya apa sih, Riz? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah uang beredar itu menarik, Pak. Makin banyak uang beredar, logikanya mata uangnya menurun apa meningkat, menguat atau melemah. Harusnya kan gampang, harusnya kan mudah gitu loh, Pak. Ini menjadi salah satu indikator. Saya nggak mengatakan ini menjadi faktor utama, nggak juga gitu ya. Satu-satunya bukan Salah, ya. ini salah satu indikasi bahwa dengan banyaknya uang beredar, suatu mata uang itu di suatu negara itu bisa turun nilainya. Pada saat kita ngebuy, menurut saya itu agak aneh apabila ada trader tiba-tiba ngebuy suatu pair, uang beredarnya sedang banyak. Jadi ini bisa menjadi suatu indikasi sebenarnya. Nah, Oke. sebenarnya apa aja sih yang bisa dilihat ya Pak ya dari uang beredar ini? Uang beredar ini macam-macam Pak. Ada yang namanya M0, M1, M2, M3, Ah, M4 ada tuh Pak. M0 itu adalah peredaran uang kartal yang beredar di masyarakat. Jadi uang logam, uang kertas itu banyak yang beredar itu ya M0 namanya Pak. oke. Nah, M1 itu adalah M0 ditambah sama uang giral, yaitu yang ditambah sama e-money Bapak itu. Dan itu. Oke. M2 itu apa? M2 itu adalah M1 yang ditambah sama kuasi ya, tambah deposito punya Bapak itulah tabungan Hmm, Bapak itu. Nah, M3 itu apa? M3 itu adalah M2 yang ditambah deposito tapi kurang dari 3 bulan ya, Pak. Nah, sedangkan M4 itu adalah M3 yang ditambah deposito yang kurang dari setahun tapi lebih dari 3 bulan. Nah, dari sini sebenarnya kita akan bertanya, mana sih yang akan dilihat M0, M1, M2, M3, atau M4 gitu ya. Biasanya sih kalau saya sih M1, Pak. Karena datanya itu di seluruh negara itu M1 pasti ada, Pak. Nggak oke. semua negara merilis M3, M4 gitu.
Jadi kalau kita mau trading, saya mau membandingkan uang beredar di negara A sama negara B, itu kalau M1-nya itu pasti ada datanya. M2-nya belum tentu ada tuh di negara A, dan negara B belum tentu ada, Pak. Jadi dengan kita mengetahui peredaran uang lewat M1 di suatu negara, kita udah bisa mengindikasikan bahwa sebenarnya mata uang ini bisa melemah atau menguat sih sebenarnya. Oke, nah pertanyaan berikutnya, emang hubungannya gimana, Riz? Nah, Hmm. hubungannya begini sebenarnya, Pak. Ini kalau kita ngelihat cuman gambarnya aja, Hmm. pasti akan banyak pertanyaan. Kita urut satu-satu ya, Pak. Pada saat uang itu banyak sekali beredar, otomatis mata uangnya akan turun. Betul kan, Pak? Nah, tujuannya buat apa, Pak? Uang banyak beredar, pasti ujungnya inflasi akan naik, Pak. Nah, setelah inflasi ini naik, tentunya inflasi ini kan harus ditekan ya, Pak ya. Caranya gimana? Uang beredar ini ditarik lagi dari pasar, sehingga inflasinya turun. Nah, pada saat dia menarik uang beredar dari pasar, tentunya uangnya tambah sedikit atau tambah banyak, Pak? Kalau tambah sedikit, pasti nilainya akan naik. Nah, yang mengatur kebijakan untuk mengedarkan uang itu atau justru narik uang di pasar itu namanya bank sentral. Itu sebabnya kenapa bank sentral menjadi patokan banyak para pelaku pasar. Karena yang jelas bahwa kebijakan inilah yang membuat akhirnya mata uang itu melemah atau menguat. Dasarnya apa? Gampang kok, uang beredar aja udah. Nah, kalau ditanya dari mana bisa taunya? Ah, itu di website Trading Economist juga ada kok datanya. Cuma kadang-kadang kita males ya nyarinya. Ada kok datanya. Dan kalau yang seneng sama grafik, ada nggak sih indikatornya untuk uang beredar ini? Ada. Namanya Money Flow Index. Nah, gimana cara pakainya dan segala macamnya, datang aja lah ke Imperium. Itu jauh lebih mudah daripada diterangkan di sini. Bapak dan Ibu semuanya, yang menjadi permasalahan adalah apa sih di akhir tahun sampai di tahun depan yang menjadi fokus para pelaku pasar. Kan itu yang penting sebenarnya. Yang bakal jadi rusuh di tahun 2024, ya selain resesi ya, kita ngomongin selain resesi, itu masa geopolitik. Ukraina belum selesai. Oke. Israel dan Palestina, kalau menurut saya tambah lama kok. Mereka udah mulai ada gencatan senjata 4 hari dengan imbalan 50 sandera Israel dilepaskan dan segala macam ya. Tapi kalau menurut saya tensinya itu bukan turun sih, naik terus gitu. Karena kalau sampai sanderanya tidak ada, pasti Israel pasti akan membuat suatu agresi besar-besaran. Dan menurut saya dua perang ini itu akan mengganggu rantai pasokan ke depannya. Karena kita udah tahu yang namanya Ukraina dan Rusia itu pegang yang namanya supply chain untuk makanan ya. Dan di Palestina dan Israel itu kan di Timur Tengah, Pak. Kalau mereka ribut, pasti Iran ikut campur, Suriah ikut campur, Lebanon ikut campur, dan Selat Hormuz jadi permasalahan untuk suplai masalah minyak. Jadi, so kita kalau ngelihat nanti minyak naik pada saat mereka terus berperang, ya nggak usah kaget karena bibitnya sudah ada. Nah, yang jadi permasalahan lagi nih, Pak, yang terakhir adalah Laut Cina Selatan. Ini yang paling hangat kalau menurut saya. Kenapa? Karena sebenarnya Tiongkok itu mengambil pelajaran dari Ukraina. Pada saat Rusia menyerang Ukraina, Amerika kan ngomong doang, bantuin doang, nggak gitu. Tapi kan nggak nyerang-nyerang. Ini yang terjadi adalah kemungkinan Tiongkok akan menginvasi Taiwan. Ini yang sedang rame. Kenapa? Karena beberapa kali, hampir sekitar 8 atau 9 kali pesawat tempurnya China itu melewati di perbatasan antara Taiwan dan China. Dan ini menurut saya membuat negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang membuat latihan perang-perangan, Pak. Yang rusuhnya, Pak, mereka bikin latihan peperangan sambil ngomong begini. Ini ya, saya lagi perang-perangan ya. Jadi kalau ada kapal yang tiba-tiba melintasi, ketembak, saya nggak tanggung jawab ya. Gitu ngomong kan iseng kalau gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, ketegangan geopolitik ini tentunya akan ke depannya menurut saya akan bertambah panas gitu ya. Karena Taiwan di awal tahun 2024 ini kan akan pemilu ya, Pak. Nah, ada namanya Partai Kuomintang.
Nah, partai ini sebenarnya yang disupport oleh pemerintah Tiongkok. Masalahnya dia ada di bawah angin, Pak, bukan di atas angin. Kalau udah di bawah angin kan jadi rese ya, Pak, ya. Nggak bisa diatur lagi nanti kalau dia menang pemilu. Sampai akhirnya ketegangannya meningkat. Ini yang lagi menjadi masalah di dunia saat ini. Tapi pada saat nanti terjadi konflik antara China dan Taiwan, ini dampaknya besar sekali, Pak. Woi. Karena suplai rantai pasokan pasti akan terhenti sama seperti COVID. Terus dan kalau ini terjadi, yuk BTC-nya naik ya.